Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saat ini kita akan melihat satu pembacaan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Injil Lukas pasalnya yang ke-24, judul perikopnya adalah Kebangkitan Yesus. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 mengatakan seperti ini. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mari ayatnya yang kelima ini, kita akan memperhatikan kalimat yang sangat penting, yang akan menjadi kalimat kunci untuk pemberitaan firman Tuhan di perayaan kebangkitan Yesus pada saat ini. Ayat yang kelima, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Haleluya, puji Tuhan. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ini sama persis dengan salah satu bagian khotbah dari Petrus ketika dia menyampaikan khotbah Pantekosta yang pertama. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-24. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Mengapa mencari yang hidup di antara yang mati? Tidak mungkin Dia tetap ada di dalam kuasa maut, kata firman Tuhan. Tidak mungkin Dia tetap ada dalam kekuasaan maut. Sebab itu jangan mencari yang hidup di antara yang mati, karena Dia sudah bangkit. Dengan cepat saya akan tunjukkan kepada saudara betapa pentingnya kebangkitan Yesus. Ini daftar singkat yang saya buat dari begitu banyak ayat, begitu banyak pengertian, begitu banyak pengalaman tentang kebangkitan Yesus. Ini daftar, sekali lagi daftar yang singkat. Seiring perjalanan rohani kita, kecintaan kita terhadap firman Allah, kecintaan kita terhadap hadirat Tuhan, seiring dengan kita membangun pintu gerbang dan tembok secara rohani, pengalaman rohani dalam Tuhan, saya yakin daftar ini akan terus bertambah. Tapi mari kita lihat dengan cepat daftar pentingnya kebangkitan Yesus. Yang pertama,
pentingnya kebangkitan Yesus itu adalah menunjukkan kepada kita kuasa dari firman Tuhan itu. Yesus adalah firman yang hidup. Ada firman yang tertulis, ini Alkitab kita, tetapi ada firman yang hidup. Itulah Yesus, firman yang jadi daging, kata firman Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, dan kemudian kita lompat ayatnya yang ke-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara perhatikan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mengapa ini saya angkat menjadi nomor 1 dalam daftar pentingnya kebangkitan Yesus bagi kita? Firman Allah berkata, pada mulanya Allah, Allah itu adalah firman, ya. Firman itu adalah Allah, dan saudara perhatikan, di dalamnya ada kehidupan, kata Alkitab, ya. Di dalam Dia ada hidup, di dalam firman ada hidup, dan di dalam hidup itu ada terang manusia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kematian atau maut itu selalu identik dengan kegelapan. Neraka adalah tempat kegelapan yang paling gelap. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi di dalam firman itu ada kehidupan. Kalau Yesus adalah firman yang hidup, Dia tidak mungkin ada di antara yang mati. Ya, memang Dia sudah mati. Karena memang Dia datang, mati menjadi sama seperti kita, menggantikan tempat kita, dan lain sebagainya. Sudah banyak kali dengar kebenaran firman Tuhan tentang kenapa Yesus harus mati. Tapi karena Dia adalah firman yang hidup itu, dan di dalam hidup itu ada terang kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saudara perhatikan, di dalam firman itu ada hidup, dan itu adalah terang. Sebelum lanjut, saya mau ingatkan kepada saudara, sebelum bangsa Israel meninggalkan Mesir, sebelum peristiwa Paskah, ya, orang Israel meninggalkan Mesir, ada tulah-tulah yang didatangkan Tuhan terjadi kepada orang Mesir. Banyak kali kita hanya bicara soal tulah yang ke-10. Tapi jangan lupa ada tulah yang ke-9. Dan tulah yang ke-9 itu adalah gelap gulita. Saudara dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Allah, menghubungkan keadaan yang sementara kita ada di dalamnya, yaitu sedang menghadapi virus corona, COVID-19. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, membuat hidup manusia jadi gelap, mencekam, ada kematian, ada maut. Hamba-hamba Tuhan berkata, ya memang ada kematian, ada tulah yang ke-10 sebelum orang Israel dilepaskan. Apakah ini tanda-tanda gereja Tuhan, ya, akan diangkat, disingkirkan? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada begitu banyak penafsiran tentang hal ini. Tapi sekali lagi, sebelum orang Israel dilepaskan, ada tulah yang namanya gelap gulita. Sudah dikasih Tuhan.
Dan firman Allah berkata, di dalam terang, di dalam hidup itu ada terang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebentar di akhir dari pemberitaan firman Allah, kita akan menyanyi lagu yang sangat dan paling terkenal, yaitu sebab dia hidup ada hari besok. Ya, ada terang hidup, kuasa dari firman. Kuasa dari firman. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-6. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Kuasa firman. Firman berkata dia akan bangkit. Maka dia bangkit. Karena itu kuasa firman yang ya dan amin. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ibrani pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah itu hidup. Sebab firman Allah itu hidup. Di dalam firman itu ada kehidupan. Dan itu di dalamnya dan kehidupan itu adalah terang manusia. Saya berdoa, di tengah kegelapan ekonomi, di tengah kegelapan keadaan di sekeliling kita, mungkin kerusuhan akan muncul, mungkin kejahatan akan bangkit, mungkin akan ada masalah dalam keluarga, ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi kebangkitan Yesus itu membuktikan ada kuasa di dalam firman, yaitu kuasa kehidupan, dan di dalamnya ada harapan saya dan ada harapan saudara. Yohanes pasalnya yang ke-10, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Yohanes pasal itu nanti saja kita akan baca ayat ini. Yehezkiel pasalnya yang ke-37 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Tulang-tulang kering itu yang sudah begitu kering bisa hidup kembali. Kenapa? Karena ada nubuatan. Apa itu nubuatan? Maaf, ini bukan lu buat-buat. Nubuatan adalah apa yang Tuhan akan kerjakan pada waktu yang akan datang. Dan Alkitab berkata seorang nabi itu harus diutus oleh Tuhan, dan Tuhan harus menaruh perkataannya pada bibir mulut nabi yang bernubuat itu. Sudah dikasih Tuhan, ya. Saudara ingat, suara Yesus yang membangkitkan Lazarus. Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-43. Lazarus, marilah keluar. Maka orang yang mati itu datang keluar. Kenapa? Karena Yesus adalah firman yang hidup itu, yang membawa terang di tengah kegelapan kematian. Yesus harus bangkit. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus menunjukkan kuasa di dalam firman. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Firman Tuhan ada kuasa dan itu harus terjadi. Nah, kebangkitan Yesus yang adalah firman itu membuktikan bahwa firman itu berkuasa. Ada kuasa di dalam firman dan itu pasti jadi. Yang kedua, daftar nomor 2 untuk pentingnya kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus ini menunjukkan kepada kita kuasa Injil yang menyelamatkan. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bahkan dari keadaan yang paling buruk sekalipun, bahkan di keadaan yang tanpa pengharapan sekalipun, kematian selalu disebut titik. Orang jika masih tidak sadar itu masih koma, ya. Tapi kalau dia sudah mati, itu dia sudah sampai di titik
akhir dari satu perjalanan. Tetapi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di Alkitab ada satu ayat yang disebut Injil mini. Mereka berkata, seandainya seluruh Alkitab diperas ke dalam satu ayat, maka ayat yang tepat adalah Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia berikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tak dapat binasa. Juru selamat kita, Alkitab berkata, oleh Injil telah mematahkan kuasa maut. Yesus harus bangkit, karena ini menunjukkan benar ada Injil yang menyelamatkan. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat 2 sampai ayat yang keempat. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari orang mati. Mereka mengajar dan memberitakan Injil itu kabar baik. Ada berita. Apa isinya? Dalam Yesus ada kebangkitan dari orang mati. Dan akibatnya mereka ditangkap, diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tapi saudara perhatikan ayatnya yang keempat, kekuatan Injil yang luar biasa. Ayatnya yang keempat, tapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Kisah pasal 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Semua itu dimulai dari khotbah Petrus dalam Kisah pasal yang kedua ayat yang ke-37. Ketika mereka mendengar semua itu, apa yang mereka dengar? Tentang Yesus yang disalib tapi kemudian bangkit. Hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Ketika mereka dengar berita tentang salib, di situ ada Yesus yang karena kasih rela mati bayar hutang dosa kita. Dia bayar kita lunas, bukan dengan barang yang fana, emas, perak, permata, tapi dengan darah anak domba Allah. Ketika mereka mendengar ada kasih seperti itu, ada Yesus yang merendahkan diri, dan lain sebagainya, berita tentang salib, dan mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Petrus berkata, kalau engkau tahu ada seorang yang sudah menebus dosamu, kalau ada Yesus yang sudah bayar hutang dosamu, bertobatlah. Itu respons yang terbaik
untuk karya Yesus di salib, pertobatan, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Bertobatlah. Kemudian, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Beri dirimu dibaptis. Dipersamakan dengan kematian dan kebangkitan Yesus, kata firman Allah. Waktu kita dibaptis, kita dipersamakan dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Dan Alkitab berkata, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan orang-orang itu menerima perkataan dari Petrus. Mereka beri diri mereka dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Petrus menyampaikan Injil yang di dalam soal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan oleh si peleter ini? Tapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini bukan sekedar isi dari berita Injil yang disampaikan Paulus, tetapi di dalamnya, sementara Paulus memberitakan Injil, Paulus punya pengharapan akan kebangkitan. Kisah pasal 24 ayat yang ke-15. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga bahwa akan ada kebangkitan. Semua orang mati, baik orang benar maupun orang yang tidak benar. Dan itu memberikan Paulus satu motivasi yang luar biasa. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Karena Paulus tahu ada kebangkitan orang benar, maka dia menjaga untuk dia selalu memiliki hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai ayat 10. Saya banyak baca ayat kepada saudara sekalian, dan saya yakin Roh Kudus akan bekerja. 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar, begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Pentingnya kebangkitan Yesus, karena itu adalah isi dari Injil. Itulah kekuatan Injil. Yang ketiga, daftar yang ketiga, pentingnya kebangkitan Yesus. Karena kebangkitan Yesus adalah klimaks dari penebusan. Puncak penebusan adalah kebangkitan. Kenapa? Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa adalah maut, ialah maut. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karunia Allah. Ya, memang kita ditebus dari dosa yang upahnya adalah maut. Tapi karunia Allah ialah hidup kekal. Maut dan kehidupan kekal. Maut itu membuat kita ada di posisi paling bawah. Tetapi karunia Allah mengangkat kita. Kita mencapai puncak. Kita ada di klimaks dari karya penebusan itu. Ya, yaitu kehidupan kekal. Kemudian yang keempat, daftar yang keempat, pentingnya kebangkitan Yesus, karena di situ ada berkat terbesar dalam
kasih karunia. Roma pasal 5 ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa di alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sekali lagi, saudara yang dikasihi Tuhan, ini berkat terbesar dari kasih karunia, yaitu kita bisa memiliki, menikmati hidup yang kekal oleh Yesus yang bangkit. Kalau dia tetap ada dalam maut, mana mungkin dia bisa membawa kita, memberikan kepada kita hidup kekal. Jadi ini adalah berkat terbesar dalam kasih karunia. Kita bukan hanya ditebus dari dosa, tapi kita mendapatkan hidup yang kekal. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Cukup kasih karunia Tuhan, karena dalam kelemahanlah kuasa Tuhan jadi sempurna. Kematian adalah saat terlemah dari kita manusia. Ketidakmampuan berhadapan dengan penyakit, kita mati. Ketidakmampuan berhadapan dengan bencana, kita mati. Ketidakmampuan kita berhadapan dengan waktu, kita mati, dan lain sebagainya. Ya, tapi dalam kelemahan kitalah justru kuasa Tuhan, kuasa kasih karunia itu menjadi sempurna dalam hidup kita. Puji Tuhan. Yang kelima, daftar yang kelima, waktu berjalan terus. Daftar yang kelima, kebangkitan Yesus itu sangat penting. Mengapa? Karena itu membuktikan dan menyatakan keilahian Yesus. Roma pasal 1 ayatnya yang keempat. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kebangkitannya menyatakan bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Coba lihat Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-17. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Aku berkuasa untuk memberikannya. Sebab itu, waktu Yesus akan menghembuskan nafas yang terakhir, dia berkata, Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Dia berkuasa untuk memberikannya, dan dia berkuasa untuk mengambilnya kembali. Luar biasa, ini keilahian Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yohanes, pasal yang kelima, ayat 21. Coba kita lihat kebangkitan Yesus menunjukkan kepada kita tentang keilahiannya. Yohanes pasalnya yang kelima ayat 21. Sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Haleluya. 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 Kalau dia tidak bisa bangkit, bagaimana dia akan menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus itu sangat penting untuk kita. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat ke-8 sampai ayatnya yang ke-40. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia
yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Puji Tuhan. Supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-17. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberikan kesaksian tentang Dia. Haleluya, puji Tuhan. Jadi sekali lagi, kebangkitan Yesus itu membuktikan keilahiannya. Kemudian yang keenam, mari kita lihat. Haleluya, puji Tuhan. Syarat yang keenam, pentingnya, daftar yang keenam, pentingnya kebangkitan Yesus. Karena itu adalah syarat seorang juru selamat. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Amsal pasal 12 ayat yang ke-28, di jalan kebenaran terdapat hidup, tapi jalan kemurtatan menuju maut. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Kisah pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Di dalam Alkitab banyak sekali ya peristiwa Yesus membangkitkan orang mati. Kemudian daftar yang ke-7, pentingnya kebangkitan Yesus. Karena itu adalah berkat dalam persekutuan dengan Yesus. Filipi pasalnya yang ke-3 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang ke-8, daftar yang ke-8, betapa pentingnya kebangkitan Yesus. Karena kebangkitan Yesus adalah hasil, adalah puncak dari iman kita. Yohanes pasal 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-12, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-14, karena jikalau kamu percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Dia. Roma pasal 10 ayat 19, karena ia Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun dari antara orang mati. Roma pasal 10 ayat yang ke-9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia
dari antara orang mati, maka kamu pun akan diselamatkan. 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-14, seandainya Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia pemberitaan kami, sia-sia juga kepercayaan kamu, kata Alkitab. Lanjut, daftar yang ke-9, dari pentingnya kebangkitan Yesus. Karena lewat kebangkitan Yesus, di situ kita melihat kekuatan dari Roh. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Kekuatan dari Roh itu begitu luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini ada banyak sekali orang mempertanyakan tentang kuasa Roh, termasuk di dalamnya bahasa Roh. Jika kita benar-benar penuh Roh dan yang ditandai oleh bahasa Roh, bagaimana soal imun tubuh? Sudah dikasih Tuhan, ya. Ada begitu banyak kali orang mempercakapkan tentang ini, membuat perbandingan dan lain sebagainya. Tapi firman Allah berkata, jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, Dia bisa membangkitkan tubuh kita yang fana. Ini adalah perkataan Alkitab, sudah dikasih Tuhan. Begitu banyak penafsiran dengan pengalaman rohani berbeda-beda. Tapi firman Allah berkata seperti ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kemudian yang ke-10. Yang ke-10. Pentingnya kebangkitan Yesus adalah tanda kesetiaan Tuhan untuk menyertai kita. Ibrani pasal 13 ayat 20 dan ayat 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Maka Allah damai sejahtera oleh darah perjanjian yang kekal. Tuhan kita adalah Tuhan setiawan adanya. Tanda kesetiaannya menyertai kita. Dia bawa kembali gembala agung kita. Ya, gembala agung segala domba. Dia bawa kembali lewat peristiwa kebangkitan. Kemudian yang ke-11. Daftar yang ke-11 tentang pentingnya kebangkitan Yesus. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-5, ini jaminan pengharapan. Terpujilah Allah dan Bapa Yesus, yang karena rahmat besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kemudian yang ke-12, agak banyak ayat yang dibaca, tapi saya rasa ini ayat-ayat yang penting. Yang ke-12, karena kebangkitan Yesus membuktikan mana gereja yang benar. Matius pasal 16 ayat 18. Dan aku pun, Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan bisa menguasainya. Daftar yang ke-13.
pentingnya kebangkitan Yesus. Karena inilah keuntungan terbesar kalau kita memiliki Yesus. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 11 dan ayat 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Dan barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya, untungku besar jika Yesus milikku. Keuntungan terbesar adalah kalau kita memiliki Dia, kita memiliki hidup itu. Yang ke-14, tinggal beberapa menit lagi dan kita segera akan berdoa. Kebangkitan Yesus adalah tanda kemenangan yang sempurna. Karena 1 Korintus 15 ayat 26, karena musuh akhir yang dibinasakan itu maut. Karena musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Yang ke-15, daftar yang ke-15. Mengapa kebangkitan Yesus itu sangat penting? Karena itu ukuran kuasa Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Tidak ada yang bisa menghalangi kuasa Allah. Matius pasal 7 ayat 27 ayat yang ke-66. Para penjaga Roma, mereka meterai kubur itu dengan meterai Roma. Mereka tutup dengan batu besar. Belum lagi ada kain kafan. Belum lagi ada maut yang coba menghalangi. Tapi tidak ada yang bisa halangi kuasa Tuhan. Ya, Roma, superpower dunia, penguasa dunia pada waktu itu, tidak bisa menghalangi kebangkitan Yesus. Kemudian, kenapa kebangkitan Yesus itu penting? Karena itu adalah bukti keberpihakan Tuhan atau pembelaan Tuhan bagi kita. Roma 8 ayat 31 sampai 34. Paulus menulis daftar semua yang bisa membuat kita takut dan gentar. Tapi ayat yang ke-34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah jadi pembela kita. Kita punya pembela, bukti pembelaan Tuhan, bukti keberpihakan Tuhan. Tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Tuhan. Yang ke-17 sekarang, tadi yang ke-16, sekarang yang ke-17. Saudara mungkin bertanya, kenapa daftarnya panjang sekali? Ya, karena COVID-19 2020, ya saya genapkan saja 20. Ya, untuk menolong saudara untuk 2020. Karena salah seorang anak Tuhan tulis begini, COVID-19 saja kita sudah bingung. Bagaimana kalau datang yang lebih besar, COVID 2020? Sudah dikasih Tuhan. Ya. Yang ke-17, karena kebangkitan Yesus adalah modal kesaksian kita. Kekuatan jadi saksi adalah Roh Kudus, Kisah 1 ayat 8. Tapi Kisah 3 ayat 15, demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Ada Maria Magdalena yang jadi saksi, ada para murid, ada Petrus, Yohanes yang jadi saksi. Yang ke-18, daftar nomor 18. Kenapa kebangkitan Yesus itu penting? Karena dia jadi contoh kebangkitan. Waktu Jumat Agung, saya sampaikan firman Allah. Roma, pasalnya yang kelima ayat yang ke-8. Allah menunjukkan kasih-Nya. Kata menunjukkan artinya dibawa ke tempat tinggi dan terang. Supaya orang bisa lihat, oh ada kasih seperti ini. Dan mereka bisa percaya. Nah, di sini ada contoh kebangkitan. Kolose pasal 1 ayat 18.
1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-20. Tapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Dia jadi contoh. Yang ke-19, kita sampai ke bagian yang kedua terakhir dari daftar pentingnya kebangkitan Yesus soal surat wasiat. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-16. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitakan tentang kematian pembuat wasiat. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Yesus nyatakan ada perjanjian baru dimeteraikan dengan darahnya. Itu perjanjian, surat wasiatnya, supaya kita terima perjanjian baru dari Bapa di sorga. Tapi itu tidak akan berlaku kalau dia masih hidup. Dia harus mati, surat wasiatnya berlaku. Tapi kenapa dia harus bangkit? Untuk memastikan bahwa semua yang ada dalam surat wasiatnya itu jadi milik kita sebagai pewaris kerajaan sorga. Yang terakhir, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang ke-20, karena kebangkitan Yesus itu menunjukkan kepada kita kuasa doa kita. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa yang mana? Efesus pasal 1 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Kuasa kebangkitan Yesus. Itulah kekuatan doa saya dan doa saudara. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tiba waktunya kita segera akan menutup acara kebaktian online kita, live streaming kita saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu, sebab dia hidup ada hari besok. Puji Tuhan.